Selamat malam, perkenalkan nama saya Wisdom Blasing Krismanggula, NIM 25230404046 dari Prodi Teknik Sipil. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi Pancasila di mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Restu Yandika Sakti Zendato SH.MH. Jadi materi yang saya akan jelaskan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber historis. Jadi Pancasila ini juga bersumber dari sejarah bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jadi ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti ketuhanan, di mana kepercayaan kepada Tuhan dan dalam berbagai agama dan kepercayaan lokal. Yang kedua yaitu kemanusiaan, di mana nilai yang telah diambil dari kehidupan sebelumnya yaitu sikap gotong royong dan saling menolong. Terus nilai ketiganya yaitu persatuan, di mana semangat kebersamaan antara suku dan kerajaan. Keempat yaitu musyawarah, di mana tradisi dari desa musyawarah ada. Dan yang kelima adalah keadilan sosial, di mana pembagian hasil bersama dan kepedulian sosial. Adapun Pancasila sebagai sumber sosiologis, di mana Pancasila ini bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat, di mana nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu majemuk, di mana suku, agama, budaya. Setelah itu menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Yang ketiga adalah mengutamakan harmoni daripada konflik. Jadi Pancasila yang bersumber dari sosiologis ini yaitu Pancasila yang lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun Pancasila sebagai politis, di mana Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dalam sistem politik Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Adapun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, saya akan menjelaskan pengertian umumnya, yaitu dinamika Pancasila yang berarti Pancasila itu bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Adapun tantangan Pancasila atau juga berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang cepat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan. Saya akan menjelaskan dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, di mana tidak bersifat statis atau kaku, tetapi tetap fleksibel dan kontekstual. Nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, dan ekonomi. Tetap menjadi penuhan moral, politik, dan hukum, meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Adapun tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu satu, globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Kedua, radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Dan yang ketiga adalah krisis moral dan korupsi yang bermula
yang bermodal keadilan sosial, di mana kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi yang bisa membuat perpecahan dalam negara tersebut. Adapun Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi realita atau reality dimension, di mana menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ini terkandung dalam Pancasila, bukan hasil pemikiran abstrak atau tiruan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya yaitu tradisi musyawarah, di mana mencerminkan sila keempat. Kedua, kebiasaan gotong royong dan tolong menolong, mencerminkan sila kelima. Dan yang ketiga, toleransi antar umat beragama, menggambarkan sila ke-1 dan sila kedua. Poin kedua yaitu dimensi idealisme atau Axial Dimension, di mana Axial Dimension atau dimensi idealisme ini menggambarkan bahwa Pancasila itu mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi arah dan pedoman normatif bagi penyelenggara negara. Contohnya, penegakan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Adapun poin ketiga yaitu dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru tanpa mengubah nilai dasarnya. Adapun contohnya yaitu sila keadilan sosial, diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mengatasi polarisasi politik di media sosial. Pancasila sebagai sistem etika. Jadi Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral dan adil dan bertanggung jawab. Adapun nilai-nilai etika pada setiap sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai etikanya itu toleransi, hormat beragama, spiritualitas. Contoh perilaku ini yaitu menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai etika yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu hak asasi manusia, keadilan, dan empati. Contoh perilakunya itu menolong orang yang kesulitan dan menghargai pendapat orang lain. Di sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nilai etikanya itu solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme, di mana contohnya perilaku kita yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Adapun sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi contoh nilai etikanya itu musyawarah, demokrasi, dan bijaksana. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai etika yaitu membantu kelompok masyarakat, keadilan sosial atau kepedulian dan pemerataan. Contoh perilakunya itu membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Jadi ada beberapa juga alasan mengapa Pancasila ini disebut sistem etika, yaitu Pancasila ini juga bersifat terpadu dan konsisten, di mana kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung dan bukan berdiri sendiri.
Poin kedua yaitu mengandung prinsip moral universal. Nilai Pancasila bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Ketiga itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila ini dalam perilaku sehari baik di rumah, sekolah, tempat kerja maupun di luar masyarakat. Nilai keempat yaitu mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menekankan bahwa tanggung jawab sosial sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Adapun nilai poin kelimanya yaitu menjadi sumber inspirasi karakter, di mana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan karakter, menumbuhkan rasa jujur, disiplin, dan toleransi serta kepedulian sosial. Jadi demikian penjelasan materi Pancasila tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi jika ada kelemahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Yahobu.